Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari tugas kelompok struktur data dan algoritma. Mana dari kelompok kita dari kelompok 4 mendapatkan tugas tentang return. Nah, jadi di sini kita membuat sebuah desain atau web dari website pemesanan ala-ala cafe gitu ya. Sebelum kita mulai, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan dari yang pertama. Perkenalkan, nama saya Amalia Puji Lestari, sebagai ketua dari kelompok 4 ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Azim dari kelompok 4. Saya Rasyid Pusada dari kelas IT 21 dengan NIM 220401010117. Nama saya Muhammad Iqbal dari kelompok 4. Nama saya Muhammad Solihuddin Aziz dari kelompok 4. Ya baik, langsung saja kita akan mempresentasikan hasil pekerjaan kita. Lanjut slide selanjutnya. Ya, pada hari ini ada beberapa agenda yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada pendahuluan, kemudian tujuan, analisis kebutuhan, serta struktur datanya, algoritma, pseudocode, serta keuntungan untuk pengguna dan kesimpulan. Langsung saja kita mulai ya. Lanjut kepada Mbak Amalia untuk menjelaskan pendahuluannya. Baik, makasih Mas Rashid. Pendahuluan, industri warung kopi telah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Semakin banyak orang yang tertarik untuk menikmati kopi yang berkualitas dan pengalaman unik di warung kopi. Oleh karena itu, memiliki kehadiran online dalam bentuk website ini menjadi penting bagi warung kopi untuk memperluas jangkauan mereka, pengembangan merek, dan berinteraksi dengan pelanggan potensial secara lebih efektif. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kehadiran dan jangkauan online, lalu menyediakan informasi dan pengalaman yang menarik juga. Ketiga, memfasilitasi pemesanan online, dan yang terakhir membangun komunitas dan interaksi dengan pelanggan. Mengapa harus ada proyek ini atau website ini? Karena website ini dibuat dikhususkan untuk promosi, penjualan, atau memberikan informasi seputar warung kopi ini juga gitu. Membantu pemilik usaha kopi memperluas jangkauan dan menarik pelanggan tentunya. Analisis kebutuhan dalam perkembangan proyek ini dalam pembuatan website diperlukan untuk mengetahui apa sih langkah pembuatan atau perkembangan yang akan dibutuhkan konsumen. Maka dari itu berikut adalah step-nya, yaitu untuk mengidentifikasi target pengguna adalah pelanggan. Kebutuhan mereka mungkin mencakup kemudahan, mencakup dalam melihat menu, melakukan pemesanan, dan lain-lain. Yang kedua, yaitu fungsional website. Mencakup daftar dan menu dengan menggambarkan dengan mendeskripsi dan informasi tentang acara khusus atau promosi yang sedang berlangsung juga. Ketiga, pengelolaan stok dan inventaris. Diperlukan sistem yang mengupdate secara real time untuk menginformasikan ketersediaan produknya masih ada atau enggak. Keempat, desain dan tampilannya. Dapat menampilkan tampilan yang menarik dan ramah dengan nuansa kopi yang hangat. Kelima, keamanan dan privasinya. Diperlukan penggunaan protokol atau enkripsi untuk melindungi data pelanggan dan sistem keamanannya juga.
Struktur data yang akan digunakan dalam website ini adalah website Warung Kopi adalah proyek kami dari kelompok 4 untuk mata kuliah struktur data dan algoritma berupa aplikasi pemesanan kopi berbasis web dengan menggunakan bahasa pemrograman HTML, CSS, dan JavaScript. Mempunyai fitur-fitur sebagai berikut, yaitu ada home, menu, service, kontak, dan pemesanan. Struktur data dan algoritma dari website yang kami buat, yaitu struktur data dan algoritma diperlukan saat pada membuat website, karena dapat meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan kinerja pada website, yaitu ada flowchart dan basic code-nya. Next. Yaitu ini adalah struktur flowchart dari website. Flowchart di samping dapat digunakan untuk memvisualisasikan alur kerja atau proses website Warung Kopi. Merupakan alur kerja dari pemesanan seorang pelanggan untuk sistem pemesanan online serta mengelola ulasan pelanggan. Dimulai membuka website, pemesanan, hingga melakukan pembayaran. Ada beberapa simbol umum dalam flowchart di samping, yaitu seperti kotak persegi untuk langkah-langkah, panah untuk aliran, diamond untuk keputusan, dan oval untuk awal dan akhir. Mungkin bagian ini Mas Rashid bisa menjelaskannya, atau bisa menambahkannya. Baik, mungkin tambahan aja sedikit. Flowchart itu digunakan untuk langkah-langkah dalam menjalankan suatu program gitu. Seperti yang udah dijelaskan tadi ya, flowchart itu kan merupakan alur kerja dari pemesanan seorang pelanggan untuk sistem pemesanan online serta mengelola ulasan pelanggan. Dari teman-teman yang lain mungkin ada tambahan mungkin. Kalau nggak ada, kita lanjut aja slide selanjutnya. Yaitu ada pseudocode, yaitu adalah cara untuk menulis algoritma menggunakan bahasa yang mirip, lebih terfokus pada logika dan alur kerja algoritma daripada sintaksis yang spesifik, membantu dalam menguraikan langkah-langkah. Pascode ini juga digunakan untuk menggambarkan langkah-langkah dan dalam algoritma pemesanan produk dari pemesanan dari web kedai kopi ini, hingga konfirmasi pembayaran dan total pembayaran. Menggunakan struktur data seperti read, input, if, else, dan print. Mungkin teman-teman ada yang bisa menjelaskan atau bisa menambahkan. Mas Rashid sendiri bisa menambahkan dari code ini? Cukup, mungkin kita lanjut slide selanjutnya aja. Oke. Benefits to customer atau 3 keuntungan para pelanggan, yaitu akses informasinya 24/7, artinya real time gitu. Pelanggan dapat mengakses informasi tentang warung kopi kapan aja gitu, tanpa harus terbatas. Akses ke ulasan dengan testimoni pelanggan juga diketahui. Informasi ini juga dapat membantu pelanggan dalam membuat keputusan untuk mencoba warung kopi dan mencicipi menu yang ditawarkan juga. Menawarkan khusus dengan diskon. Dan pelanggan dapat mengetahui tentang penawaran khusus, diskon, atau promosi yang sedang berlangsung di warung kopi tersebut. Nah, berikut adalah hasil website yang telah kita buat dari kelompok 4 ini. Berikut adalah tampilan website warung kopinya. Seperti ini. Mungkin Mas Azim bisa menampilkan hasil lebih detailnya, runningware-nya. Silakan Mas Azim.
Silakan Mas Azim di share screen hasil itunya running itu. Ya oke, saya akan bantu menjelaskan sedikit tentang program yang sudah kita buat ya. Di sini terdapat logo dari warung kopinya, dari yang kita bikin ya. Terdapat ada menu home, menu, ada kontak, dan keranjang atau tempat pemesanan kita. Nah, di sini mungkin saya akan mendemokan sedikit ya, mungkin tentang cara pemesanannya aja. Dengan cara klik pesan di sini, nanti kita akan dibawakan ke menu produknya atau pilihan gitu. Nah, terdapat beberapa menu yang dapat kita beli karena di sini fokusnya itu untuk warung kopi ya. Adanya itu untuk kopi semua. Nah, misal cara pemesanannya cukup sederhana, tinggal kita tambahkan ke chart atau arti chart yang mana ingin kita pesan gitu. Nah, nanti akan ya seperti yang kita lihat akan menampilkan apa aja gitu yang sudah kita pesan. Nah, terdapat fitur remove atau menghapus pesanan yang tidak ingin kita beli, misalnya remove, dan juga tombol atas dan bawah itu untuk menambah dan mengurangi pesanan. Coba Mas Azim untuk menambahkan pesanan seperti apa ya? Oh, oke, ini kita cut dulu ya. Ada masalah lagi sama programnya. Nah, di dalam menu ini terdapat
beberapa pilihan menu ya, pesanan kopi yang dapat kita pesan. Nah, di menu ini kita itu dapat ngelihat atau nge-view gitu, kopi di dalam kopi itu ada apa sih. Nah, jika kita ngeklik view, nah nanti bakal keluar keterangan tentang kopinya serta nutrisi informasinya. Ya, itu sedikit fitur buat yang nggak paham kopi gitu. Biar tahu gitu kan, apa sih kopi yang dipesannya itu ada apa aja di dalamnya. Nah, eh untuk pemesanan itu cukup mudah. Kita tinggal tambahkan, tinggal klik add to chart satu kali. Nah, nanti kita bisa klik ke menu keranjangnya, menu udah apa aja gitu yang kita pesankan. Nah, di sini di chart atau di keranjangnya kita juga dapat ngehapus atau menambah atau mengurangkan dari pilihan yang kita pilih gitu. Misal kita salah pilih nih, nggak mau cafe americano, tinggal klik remove gitu kan. Kita pengennya cafe misto aja gitu, tapi buat 4 orang, tinggal klik jumlahnya sampai 4 kali. Nah, nanti bakal keluar total harganya berapa gitu. Nah, setelah kita tambahin sampai 4 atau 5 gitu. Nah, setelah kita tambahkan 4 atau sampai 5 kopi yang kita pesan tadi, bakal keluar berapa harganya dari total kopi yang kita pesan. Nah, di apa? Di web ini kita juga ngedesain nih buat 3 device gitu. Nah, kalau ini kan kita bukanya dari laptop nih. Nah, bisa juga kita buka dari tablet atau ya tablet lah, ukuran tablet. Ukuran tablet. Nah, bedanya apa? Nanti dari webnya ini bakal nampilin lebih simple gitu. Sama aja sih sebenarnya, cuman ukurannya aja yang berbeda kan. Nah, dari tablet juga bisa kita buka dari smartphone gitu. Nah, bentuknya kayak apa nih kalau kita buka di smartphone? Ya, sama aja sih, cuman dia jadi lebih kecil gitu kan. Biar lebih asik aja. Oke. Ya. Oke, mungkin itu aja ya yang perlu kita demoin dari web ini. Selanjutnya, oh ya, di fiturnya juga terdapat tentang email, telepon, alamat, dan sosmed-sosmed lainnya. Mungkin itu aja kali ya yang perlu kita demoin pada kesempatan kali ini. Oke, kita lanjut ke penutup berarti. Ayo. Itu di presentasinya masih ada slide lagi. Oh ya, balik lagi ke slide-nya tadi. Oke. Untuk penutupan mungkin dari saya aja ya. Jadi kesimpulan dari websitenya ini yaitu dapat menjadi alat yang efektif dalam memperluas jangkauan menarik bagi pelanggan baru. Nah, maksudnya gimana tuh? Nah, maksudnya itu biasanya kan kita kalau ke kafe, tempat-tempat makan, itu kan menunya dari kertas gitu. Nah, kadang kita itu sering nih nggak dapat
ngecek menunya karena keterbatasan itu kan, apa namanya tuh, list menunya karena pelanggannya lagi rame misal. Nah, dengan adanya menu dari berbasis web ini, kita nggak perlu lagi tuh ganti-gantian ngelihat menu, tinggal dari smartphone, bisa nanti di scan, tinggal milih kan, udah ketahuan. Nah, mungkin itu aja ya yang perlu kita jelaskan. Sebagai penutup, kami dari kelompok 4 berharap tugas ini diterima dengan baik. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.